Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang perkembangan kasus Wakapolres Majalengka, yaitu Kompol Budi Purdantono, yang kemarin sempat heboh viral pernyataannya yang mendukung Wahabi Salafi, yang sudah menjadi bagian pengikut Wahabi Salafi dan akhirnya dalam tanda kutip menyerang Banser dan NU. Ternyata setelah dikonfirmasi oleh Banser yang mendatangi langsung ke kantor polisi Mapolres Majalengka, ternyata beliau ini benar mengakui dan meminta maaf atas pernyataannya itu. Itu kebenaran saya kepada rekan-rekan, saya mohon maaf sekali kepada rekan-rekan. Padahal kalau saya ingat-ingat dari awal ya Pak Romi ya, saya selalu berusaha sebaik mungkin. Ya mungkin rekan-rekan tidak banyak yang monitor juga. Karena kemarin kita kegiatan pemberangkatan Tagar Nusa, itu saya maksimal. Kemarin juga ada banyak muslimah dan lain-lain. Selalu saya ingatkan. Bahkan kemarin hari Ahad saya ketemu Kiai Umar ya Pak Romi ya, Umar, dan ini saya ketemu Ustaz di bagian. Beliau saya maaf Pak Anwar Sulaiman, Pak Anwar Sulaiman di sana juga saya sampaikan terima kasih. Apapun ceritanya, saya sudah di sini 10 bulan pada rekan-rekan. Kalau dibilang bagaimana hubungan saya dengan rekan-rekan Banser, kalau di NTT sangat erat. Karena di sana saya pun menjaga dengan rekan-rekan di sana. Silakan kalau mungkin rekan-rekan ada yang punya jalur komunikasi dengan rekan-rekan di NTT, silakan tanya kepada Bapak Kiai Muhammad Abdul. Ketika saya di sana, beliau ketua MUI. Dan saya insya Allah selama di sana saya selalu memperjuangkan yang namanya Muslim, terutama bagaimana di dalam Satrimum dulu ketika saya berdinas di sana ada masjid, di mana di sana juga bisa diisi. Dan di sini rekan saya hanya mohon maaf kepada rekan-rekan yang berkedudukan bagi Bapak Kiai. Walaupun itu tanggung jawab saya secara moral maupun apapun. Saya pun kemarin berbicara dengan Kapolri juga. Kalau mungkin saat 2-3 tempat saya insya Allah tidak ada masalah. Ini suatu amanah. Bapak saya juga polisi dan saya juga mohon maaf rekan-rekan mendapat. Dan ternyata benar pula terkuak, terbuka, diketahui publik bahwa polisi ini adalah bagian daripada Salafi Wahabi. Ini tentu saja merupakan keprihatinan bagi kita bersama, bagaimana faham Wahabi Salafi ini sudah menyebar luas di Indonesia. Dakwah-dakwahnya semakin gencar dan banyak diikuti oleh warga muslimin Indonesia. Termasuk diantaranya adalah para pejabat, orang-orang pemerintahan, dan luar biasanya lagi merambah kepada militer, yaitu TNI dan Polri. Kemudian muncul pertanyaan, apakah salah mereka itu secara keagamaan ingin mendekatkan diri pada Tuhan, ingin menjalankan agama Islam, itu sah-sah saja. Mau jadi Wahabi Salafi ke, mau jadi HTI ke, mau jadi Ikhwanul Muslimin ke, mau jadi Jamaah Islamiyah ke, mau jadi Afghanistan ke, Taliban ke, terserah. Itu hak pribadi masing-masing untuk mencari jalan menuju Allah. Tetapi yang jadi masalah adalah masalah tempat. Jadi tempatnya ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini sudah punya aturan tentang beragama yang disepakati bersama ketika pembentukan negara. Apa aturan itu? Bahwa negara Republik Indonesia adalah
disusun, dibentuk berdasarkan beberapa macam agama, berdasarkan beberapa macam suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain, Bhinneka Tunggal Ika. Maka prinsip yang dipakai adalah prinsip Piagam Madinah. Itu juga ada ajarannya dalam Islam, diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang diambil oleh founding fathers kita dari kalangan ulama NU dan Muhammadiyah. Itulah Islam yang benar-benar menyetujui adanya Pancasila. Apa konsekuensi dari Piagam Madinah ini? Konsekuensinya adalah agama Islam berada sejajar dengan agama-agama lain di Indonesia. Negara tidak disusun, dibentuk berdasarkan satu agama saja, yaitu Islam. Tetapi negara dibentuk, dirangkai berdasarkan kesepakatan dari agama-agama tersebut. Semua saling hidup bersama, saling melindungi, saling mengayomi, saling bantu-membantu dalam persaudaraan negara. Itu konsepnya. Dan itulah konsep Nabi yang dipromosikan atau dipakai oleh NU untuk menjalani kehidupan bernegara ini dari 1945 sampai sekarang 2024. Kemudian datanglah aliran-aliran ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh orang-orang luar yang tidak tahu sejarah Indonesia, yang tidak hadir ketika Indonesia dilahirkan. Dari mana? HTI dari Palestina Timur Tengah, London, Ikhwanul Muslimin dari Mesir, Wahabi gerakan dari Arab, Jamaah Islamiyah, ISIS, Suriah dan Irak, yang kesemuanya tidak pernah mengenal Pancasila, tidak pernah mau kompromi dengan agama-agama lain. Tujuannya hanya satu, mereka tidak mau mengikuti jejak NU mensejajarkan Islam dengan agama lain, tapi inginnya mengikuti jejak khilafah Islamiyah, kekhalifahan di dunia, baik itu Abbasiyah maupun Utsmaniyah, alias negara Islam atau Islam Empire. Jadi hegemoni Islam dalam suatu negara, penguasaan penuh dalam suatu negara, baik itu hukum-hukumnya maupun syariat-syariatnya. Itu yang dibawa mereka. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penguasaan negara oleh agama tertentu. Apa akibatnya? Perang. Agama-agama lain tidak akan sudi diatur, dikuasai oleh agama Islam. Maka inilah borok atau busuknya penyakit yang ada di Indonesia ini yang akan menyebar dalam tubuh bangsa Indonesia. Sehingga dari sejak dulu NU tidak pernah memikirkan seperti itu. Tetapi oleh aliran-aliran kelompok-kelompok Islam yang muncul sekarang ini, dipromosikan kembali syariat Islam itu. Kenapa saya katakan salah tempat? Karena mereka menjalankan ajaran ini di Indonesia. Kalaupun tidak di Indonesia, di negeri yang bebas, tanah yang bebas, silahkan. Tetapi di Indonesia sudah ada aturan bahwa kita hidup bersama sesuai Piagam Madinah oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelompok-kelompok Islam ini, Salafi, Wahabi, HTI, Jamaah Islamiyah, bahkan FPI lama, bahkan Ikhwanul Muslimin yang masuk ke partai lewat PKS, sama-sama merindukan hegemoni Islam, penguasaan Islam atas negara. Ini yang berbahaya, yang mengundang peperangan di dalam negeri. Tidak bisa dihindari. Bakal ada perang melawan nasionalis, bakal ada perang melawan kafirin, bakal ada perang melawan musyrikin. Dan ini tidak akan berhenti, karena kekuatan nasionalis, kekuatan non-Islam, kekuatan abangan, kekuatan Islam tradisional itu sangat besar, sehingga akan terjadi perang berkelanjutan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita prihatin sebenarnya. Kenapa Islam itu laris di Indonesia?
HTI laris, Ikhwanul Muslimin liko-liko laris, Wahabi Salafi kajian-kajian laris, Jamaah Islamiyah laris manis. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menjanjikan kemurnian Islam, menjanjikan surga dan neraka, menjanjikan kelurusan tauhid, seraya menjelek-jelekan NU, memburuk-burukan Islam Indonesia yang ada di Indonesia ini. Inilah fenomena Dajjal sebenarnya. Apa itu? Yang kelihatan baik diburuk-burukan, justru mereka yang buruk diperlihatkan baik di mata warga muslimin Indonesia yang awam. Islam-Islam Nusantara, Islam-Islam NU, Muhammadiyah yang kental dengan budaya-budaya Indonesia, dengan wayangnya, dengan langgam Jawanya, dengan gamelannya, dengan tradisi-tradisinya, semua diharamkan, dibid'ahkan, tidak boleh. Pakaian-pakaian tradisional dan lain-lain yang Indonesia, semua tidak ada sunnahnya dari Nabi dan harus dihilangkan. Maka diganti dengan budaya-budaya Timur Tengah, budaya-budaya di luar tradisi Indonesia, langgam-langgam, lagu-lagu. Tidak ada yang kompatibel dengan budaya Indonesia, semua bernuansa Timur Tengah. Inilah yang dikatakan bagus itu oleh mereka. Dan budaya-budaya Indonesia dikatakan jelek, musyrik, jauh dari Islam. Tetapi bagi mereka yang menggunakan pemikiran yang jernih, mengulik ilmu dari para kiai, mengulik ilmu, meneliti dari para wali songo yang mendakwahkan Islam, maka mereka akan menemukan kembali ternyata yang benar itu adalah Islam yang dibawa oleh para wali songo, yang terintegrasi dengan budaya Indonesia, yang kemudian dikembangkan lagi oleh ulama-ulama menjelang kemerdekaan Indonesia menjadi piagam Madinah yang mengintegrasikan agama dan negara dengan baik. Ini semua dikatakan salah, sesat, tidak benar, tidak Islami, dan seterusnya. Justru mereka menjual brand atau cap paling Islami, paling sunnah, paling sesuai kehendak Allah. Inilah trik penjualan yang lumayan curang, yang mengakali warga muslimin Indonesia agar ikut kajian mereka. Sehingga orang-orang macam Bayu Purdantono ini rela menggadaikan keislaman Indonesianya, rela menggadaikan budaya dan tradisi Indonesianya, rela menggadaikan nasionalismenya untuk kemudian mendukung Salafi Wahabi, menjalankan Islam secara kafah, secara full, secara Islami, termasuk diantaranya adalah penegakan syariat-syariat Islam. Maka sudah dikatakan kemarin, orang seperti Bayu Purdantono ini sudah tidak layak lagi menjadi aparat, sudah tidak layak lagi berada di kepolisian Republik Indonesia. Maka kami menghimbau, mudah-mudahan beliaunya ini legowo, keluar dari kepolisian negara Republik Indonesia dan menjadi Wahabi sejati. Dan bagi mereka yang tidak ikut, dan kita juga mendoakan masih ada harapan beliau ini kembali ke pangkuan ajaran Islam Indonesia, Islam Nusantara, bahkan Islam Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.